Fungsi meditasi bagi saya adalah untuk melatih tubuh experience the new thing, new future. Jadi kita melatih tubuh kita secara physical untuk merasakan a feeling future, feeling masa depan Anda. Gabung di grup Share of Love dan dapatkan audio Sintok Nation. Menarik limpahan. Fungsi meditasi bagi saya adalah untuk melatih tubuh experience the new thing, new future. Jadi kita melatih tubuh kita secara physical untuk merasakan a feeling future, feeling masa depan Anda. Karena itu yang terpenting. Jadi meditasi bagi saya tidak hanya sekedar duduk diam dan quiet of mind, tidak. Namun meditasi bagi saya lebih intens pada memerintahkan body kita, memerintahkan sedulur papat kita untuk tunduk pada otoritas Anda, untuk tunduk pada driver, karena Anda lah driver, Anda lah yang nyetir hidup Anda yang nyetir body Anda yang nyetir seluruh realita Anda lah kunci utamanya. Jadi ketika Anda bermeditasi, Anda tidak hanya silent, quiet, namun lebih pada observe, witnessing, atau menyaksikan pikiran yang masuk, pikiran yang keluar, kemudian tapping into the power. Jadi Anda masuk ke dalam state of being Anda, atau Anda memutuskan untuk sebelum Anda masuk dalam feeling orgasmic dan merasakannya, Anda nggak berhenti. Anda untuk meditasi itu kenapa ada yang addicted sekali. Saya addicted sekali dengan meditasi, guys. Sebelum saya itu merasakan feeling good, feeling orgasmic, feeling wow, feeling amazing dalam diri saya tanpa alasan apapun, bukan karena alasan orang lain, bukan karena alasan saya mempunyai ini itu, bukan, namun betul-betul pureness dari dalam diri saya keluar setelah meditasi tersebut. Saya belum berhenti, saya selalu menunduk, saya selalu bisa menundukkan tubuh saya untuk duduk dulu, duduk di sini dan rasakan the feeling orgasmic, rasakan a God state, rasakan ketika kita berada di God state, di feeling tersebut, sampai saya at least saya bisa merasakan berapa second gitu ya, atau paling tidak minimal 3 menit, guys, minimal 3 menit. Tubuh kita merasakan feeling tersebut, otak kita sudah membuat firing the neurosecurity atau firing kabel-kabel yang ada di dalam otak kita ke seluruh tubuh kita untuk memproduksi hormon serotonin dan dopamin, dan terlebih lagi oksitosin. Oksitosin adalah hormon trust, hormon yang betul-betul kita butuhkan untuk membangun trust, membangun kepercayaan, baik kepercayaan diri maupun kepercayaan orang lain. Itu oksitosin. Namun hormon serotonin adalah hormon relax, hormon yang membuat tubuh Anda betul-betul relax, tidak terlalu intens untuk tension ya, tidak terlalu naik dalam high beta. Nah, ketika jam mulai 12 sampai jam 6 sore itu gelombang di alam semesta mulai berganti dia.
Sebenarnya jam 10 pagi itu sudah mulai rise up ya, 10 pagi. Makanya kalau bisa meditasi pagi itu sebelum jam 10, untuk betul-betul Anda masuk dan create atau memproduksi hormon serotonin dan dopamin di antara jam tersebut hingga sampai pada jam 12 atau sore antara jam 12 sampai jam 6 di gelombang beta. Anda tidak terlalu ke-trigger, Anda tidak terlalu terpengaruh oleh gelombang di sekeliling Anda. Jadi ketika ada trigger, ada sesuatu yang menyebabkan emosi Anda berganti atau state Anda mulai berganti, Anda merasakan dan Anda bisa mengatasinya dengan baik. Jadi tundukkan sedulur babat Anda seluruh elemen, baik elemen api, elemen air, elemen udara, elemen tanah. Seluruh elemen itu kan ada di dalam tubuh kita. Dan kita bisa lihat dengan mata jasmani kita ya, baik dari kulit, rambut, tulang, gigi dan sebagainya, organ dalam pun yang masih bisa kita lihat dengan mata. Itu adalah seluruh elemen atau partikel yang memang membantu kita untuk terus hidup. Sel-sel yang ada di dalam tubuh kita tersebut itu adalah bagian dari sedulur papat kita, bagian dari pasukan yang membela kita, yang membantu kita, yang mensupport kita. Nah, bagaimana kita bisa menjadi pemimpin bagi pasukan kita tersebut? Bagaimana kita bisa drive? Bagaimana kita bisa nyetir mereka untuk tunduk pada otoritas kita, untuk bukan sistemnya bukan berjalan karena past atau karena masa lalu atau karena memori yang ada di dalam tubuh kita yang sudah mengenal program tersebut. Karena dari belief kita, itulah yang menjadi program di tubuh kita, yang menjadi belief system di dalam tubuh kita. Nah, kita membuat program baru, kita membuat sistem baru. Jadi kita membuat software baru di dalam tubuh kita dengan cara menundukkan sedulur papat kita. Salah satu caranya adalah dengan meditasi tersebut. Memang beberapa tradisi di dalam negeri kita ya, beberapa tradisi kuno mungkin ada yang menggunakan ritual-ritual tertentu. That's fine, that's okay. Itu adalah salah satu cara juga bagaimana menunjukkan sedulur papat kita. Terlebih lagi ketika kita mulai menyadari bahwa mereka adalah bagian dari tubuh kita, dan mereka lah yang membantu kita, dan mereka lah yang membuat apapun yang kita perintahkan di masa depan kita. Jadi ketika mereka sudah tunduk dengan diri kita, kemudian masuk ke dalam in love, ke dalam fall in love dan in love. Tidak hanya jatuh cinta pada mereka, namun juga mencintai karena mereka adalah bagian dari kita dan kita adalah bagian dari mereka. Inilah yang disebut oneness. Jadi ketika Anda sudah mampu menundukkan sedulur papat Anda, menundukkan tubuh Anda, seluruh elemen partikel yang ada di dalam diri Anda, maka secara saintifik tubuh Anda memproduksi hormon-hormon tersebut yang membuat feeling Anda berganti, yang membuat Anda merasakan feeling happy. Itu adalah hormon yang ada di dalam tubuh Anda. Anda merasakan feeling sad, itu juga hormon tertentu. Jadi dengan cara meditasi Anda bisa membuat tubuh Anda memproduksi farmasi atau memproduksi, kalau saya bilang itu morfin ya, yang
yang sebenarnya kita bisa memproduksi tersebut atau DMT. Mungkin untuk Anda yang sudah familiar dengan psychedelic ya, entah itu mushroom, entah itu cannabis, entah itu lain ya, yang membantu otak kita untuk calm down atau membantu diri kita untuk masuk ke dalam gelombang theta, ke dalam dimensi atau state yang memang membuat Anda itu relax. Itu kita tidak membutuhkan hal itu, obat-obatan tersebut kita sudah tidak lagi membutuhkan, karena kita sudah mampu memproduksi sendiri hormon tersebut, termasuk hormon DMT ya, termasuk hormon yang memang dikhususkan atau diberikan untuk para depression ya, para psikologi kalau memberikan obat-obat depresi untuk pasiennya adalah salah satunya itu, dan kita tidak memerlukan obat-obatan untuk itu. Ketika Anda sudah mampu menundukkan tubuh Anda, maka Anda membangun immune system sendiri, membangun farmasi sendiri. Tubuh Anda menyembuhkan dirinya sendiri. Ketika secara fisik Anda merasakan sakit, maka tubuh Anda bisa menyembuhkan dirinya sendiri, whatever penyakitnya, apapun, baik itu kanker, baik itu penyakit yang mungkin kita bilang tidak ada obatnya, no, ada, karena tubuh Anda memproduksi obat itu sendiri. Satu yang perlu diingat sebagai kunci utamanya adalah trust, believe it. Ketika Anda yakin, Anda trust, Anda believe dengan diri Anda sendiri secara total, radikal, dan betul-betul Anda merasakan kemanunggalan seluruh elemen yang ada di dalam diri Anda, maka keinginan Anda untuk awet muda atau tubuh Anda untuk memproduksi hormon awet muda is easy. Kenapa? Karena tubuh Anda mulai terbiasa merasakan feeling a future, di mana feeling future adalah feeling Anda yang memang betul-betul I want this, gitu ya. Kita semua menginginkan future kita cerah ya, kita semua menginginkan masa depan kita penuh dengan kebahagiaan yang betul-betul pureness, unconditional love. Jadi ketika Anda memproduksi hormon serotonin, dopamin, dan oksitosin, maka secara otomatis pula Anda merasakan kebahagiaan yang sejati, yang tanpa batas, yang tanpa pengaruh keadaan luar Anda, yang tanpa pengaruh orang lain. Anda memproduksi hormon kebahagiaan sendiri.